semua, pernah nggak kalian merasa sudah lulus, sudah punya ijazah, tapi kok cari kerja masih terasa seperti mencari jarum dalam jerami? Di sisi lain, banyak perusahaan besar justru mengeluh sulit sekali mendapatkan kandidat yang kompeten. Kenapa fenomena sulit kerja dan sulit cari orang ini bisa terjadi bersamaan? Hari ini, kelompok kami akan membedah fenomena ini bukan dari sekadar tips wawancara, tapi dari kacamata ekonomi sumber daya manusia. Yuk kita lihat bagaimana pasar tenaga kerja sebenarnya bekerja. Pada poin pertama yang harus kita pahami adalah human capital atau modal manusia. Nah, dalam ekonomi SDM, tenaga kerja itu bukan sekadar buruh yang dibayar, tetapi sebuah aset investasi. Jadi, bayangkanlah diri kalian adalah sebuah portofolio. Di dalamnya ada pendidikan, kursus, pengalaman organisasi, bahkan kesehatan kalian pun adalah modal yang ditanam. Jadi, secara teori ekonomi, semakin besar investasi yang kalian tanamkan pada diri sendiri, maka akan semakin tinggi produktivitas kalian. Nah, inilah yang akan menciptakan nilai tawar. Perusahaan tidak hanya membayar waktu kalian, tapi membayar kapasitas dan solusi yang bisa kalian berikan berdasarkan modal manusia yang kalian miliki. Tapi, modal manusia saja tidak cukup kalau tidak ada kecocokan di pasar. Kesempatan kerja tercipta dari interaksi antara permintaan demand dari perusahaan dan penawaran supply dari individu. Masalahnya, sering terjadi mismatch atau ketidaksesuaian di lapangan. Ada dua jenis mismatch yang sering terjadi. Pertama, horizontal mismatch, di mana jurusan kuliah kalian tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Kedua, skill mismatch, di mana ijazahnya tinggi, tapi keterampilannya belum sesuai standar industri modern. Inilah alasan kenapa angka pengangguran terdidik terkadang masih tinggi. Kuncinya bukan cuma ada di lowongan, tapi soal relevansi. Lalu, bagaimana dengan ancaman teknologi dan AI? Dalam ekonomi SDM, teknologi memiliki dua wajah. Di satu sisi, dia bersifat substitusi, yaitu menggantikan pekerjaan rutin yang bisa diotomasi. Ini memang bisa mempersempit kesempatan kerja di sektor-sektor tertentu. Namun, di sisi lain, teknologi juga bersifat komplementer, yaitu dia hadir untuk membantu manusia bekerja lebih cerdas dan cepat. Kesempatan kerja di masa depan tidak akan hilang tetapi akan tergeser, di mana peluang terbesar justru dimiliki oleh mereka yang mampu berkolaborasi dengan teknologi, bukan yang menutup diri dari perubahan. Yang terakhir, ada faktor institusional dan akses informasi. Jadi, terbukanya kesempatan kerja juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal atau kelembagaan. Hal ini mencakup regulasi pemerintah seperti kebijakan upah minimum, undang-undang ketenagakerjaan, hingga kemudahan akses informasi pasar kerja. Dalam era digital, efisiensi informasi menjadi kunci. Semakin transparan dan mudah akses informasi mengenai lowongan kerja didapatkan melalui platform digital. Semakin cepat pula penyerapan tenaga kerja terjadi, yang pada akhirnya akan menekan angka pengangguran friksional. Oke, jadi kesimpulannya, kesempatan kerja dalam tinjauan ekonomi SDM bukan hanya soal keberuntungan. Ini adalah tentang bagaimana kita menjaga produktivitas dan memastikan bahwa diri kita tetap relevan di tengah pasar yang terus berubah. Di sini kita jadi tahu bahwa peluang itu selalu ada bagi mereka yang terus mengupgrade modal manusianya. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga kalian bisa lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja ya. Jangan lupa terus belajar dan sampai jumpa di konten berikutnya.